Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita membuka dari surat Roma. Kita membaca dari Roma pasal yang ke-6. Kita akan membahas sama-sama dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Kita akan berikan fokus kepada ayat 17 sampai 19, tapi kita akan baca sampai ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6, ayat 17 sampai 23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hati kami untuk dibentuk oleh Tuhan, pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman, dan juga kehendak kami untuk diarahkan oleh apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkenanlah berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya kami sebagai hamba-hamba-Mu boleh menerima firman-Mu yang mengarahkan kami, menuntun kami untuk hidup bagi Tuhan. Kami menyerahkan supaya kerinduan kami untuk mengenal Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, Tuhan berkenan puaskan melalui firman yang Tuhan mau berikan. Kami rindu mendengarkan pengajaran Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang Tuhan sudah genapi di dalam karya Kristus yang sempurna, sehingga kami makin mengenal dan mengasihi Bapa. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga apa yang dikhotbahkan merupakan cara Tuhan untuk menyampaikan diri Tuhan dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membahas mengenai perbedaan antara di dalam keadaan yang lama menjadi hamba dosa dengan keadaan yang baru menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita akan dalami kembali apa yang Paulus mau tekankan. Dahulu kita adalah hamba dosa, tapi syukur kepada Allah, sekarang kita dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita. Nah saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang tadinya merupakan hamba dosa. Kita dibelenggu dan mengerjakan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, yaitu dosa. Sekarang kita memerlukan hamba yang baru, demikian kata Paulus. Kita memerlukan hamba yang baru, Tuhan yang baru ya. Kita jadi hamba kepada Tuhan yang baru. Maka saudara sekalian, kita perlu Tuhan yang baru dan kita pindah dari memperhamba diri kepada Tuhan yang lama menjadi seseorang yang memperhamba diri kepada Tuhan yang baru. Nah tetapi di dalam pengertian ayat 18 dikatakan kamu telah dimerdekakan. Dimerdekakan kemudian menjadi hamba. Nah ini pola ya, pola dari dimerdekakan kemudian menjadi hamba adalah pola Taurat, pola di dalam kitab Keluaran. Saudara, ini pola yang harus kita pahami dari keadaan Israel setelah dibebaskan dari Mesir, lalu mereka menjadi milik Tuhan. Saya sangat menyenangi kalimat dari seorang namanya Walter Wink. Dia adalah seorang teolog, ya banyak hal yang dia katakan bentur dengan kepercayaan Injili kita. Tetapi ada kalimat baik yang dia katakan yang saya pikir kita semua perlu gumulkan sama-sama. Dia mengatakan bahwa kita mempunyai pengertian yang kita sudah dapatkan dari kebudayaan kita. Lalu waktu kita baca kitab suci, kita akan menemukan banyak kemiripan. Kemiripan tema, kemiripan cara berbahasa. Sayangnya kita memberikan konten, memberikan isi yang beda. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab suci, kita berikan makna yang beda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab suci. Nah, jadi kita ada dalam keadaan sulit sebenarnya memahami apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci
yang ditulis di dalam cara pandang yang beda dengan budaya yang kita biasa alami saat ini. Nah, maka sebenarnya ada kesulitan ya waktu kita membaca kitab suci. Namun seorang bernama Walton mengatakan, saudara dan saya memang akan menemukan kalimat yang mirip lalu kita tafsirkan secara beda. Kita punya pengertian beda dengan apa yang dimaksud oleh penulis Alkitab waktu mereka menuliskan kata-kata ini. Tapi saudara dan saya akan sangat terbantu karena Alkitab itu dirangkum atau dibukukan, dikanonkan kalau pakai istilah teologi Kristen kita. Dibukukan, disatukan dari kitab Kejadian sampai Wahyu di dalam bentuk kisah. Dan dari sini saudara dan saya bisa menafsirkan berdasarkan kisah yang kita sudah ketahui dari bagian sebelumnya. Ini cara yang sangat bagus ya untuk kita tertolong menafsirkan kitab suci. Karena kalau kitab suci bukan satu kesatuan, kita akan sulit memahami apa yang dimaksudkan oleh Roma, karena Roma akan berbicara berdasarkan budaya Roma, dan kita tidak menemukan cara untuk memahami apa yang dimaksudkan, kecuali kita menyelami sejarah. Tapi sekarang kita mendapatkan bantuan, karena meskipun menyelami sejarah adalah cara yang baik untuk memahami arti Alkitab, tetapi cara lain adalah memparalelkan, mengaitkan satu berita dari satu bagian kitab suci dengan berita dari bagian yang lain. Nah dari situ kita akan sangat dapat pertolongan sehingga kita dapat mengerti apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dibahas. Nah saudara, ini sesuatu yang terjadi di dalam literatur manapun ya. Seringkali ada referensi, ada keterkaitan dengan yang lain. Kalau saudara senang nonton film, misalnya kadang-kadang ada adegan yang sengaja mengingatkan kita kepada adegan terkenal dari film yang lain. Saudara, salah satu yang paling sering ditiru misalnya adegan dari film Godfather tentang saya akan membuat tawaran yang tidak bisa ditolak. Itu sering akan muncul lagi di dalam film-film yang lain untuk mengingatkan kita. Ini kan diambil dari film itu. Nah saudara, kitab suci melakukan hal yang sama. Bukan kitab suci meniru Hollywood tentunya. Kemungkinan ya terbalik ya, mereka yang tiru. Tetapi kitab suci berusaha untuk mengarahkan kita untuk mengenal kisah. Mengenal kisah yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya kalau saudara membaca Alkitab, sebenarnya saudara sedang berusaha mengenal kisah yang Tuhan sedang bagikan. Tuhan sedang bercerita kepada kita dengan memakai kisah-kisah yang ditulis oleh para penulis Alkitab. Dan saudara akan sangat terbantu kalau saudara akrab dengan kisah-kisah yang ada. Sehingga ketika pemahaman teologis dibagikan berdasarkan pengertian di dalam sebuah kisah, saudara akan langsung bisa kaitkan pemahaman itu dengan kisah yang dimaksud. Nah ini yang sebenarnya Paulus coba lakukan. Dia memberikan konsep-konsep teologi terutama tentang siapa Kristus, konsep-konsep kristologis kalau mau dibilang, yang sangat dalam, tetapi yang terbantu dengan pemahaman kita akan kisah yang terjadi sebelumnya. Maka saudara, Paulus sudah mengatakan di sini, kamu adalah orang yang lemah, dan karena itu saya minta kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran. Serahkan dirimu menjadi hamba lagi. Kalau engkau tidak menjadi hamba lagi, kamu tidak akan dimerdekakan. Nah saudara, hamba yang merdeka, atau lebih tepat lagi, orang merdeka yang kemudian rela jadi hamba, itu adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhan. Contohnya adalah Israel. Israel dibebaskan dari Mesir, mereka jadi orang bebas. Kemudian mereka mendapatkan Taurat. Nah saudara, Taurat diberikan untuk orang bebas, bukan untuk orang yang dibelenggu. Taurat itu bukan bukunya para budak. Israel dibebaskan dulu dari keadaan jadi budak, supaya dia dapat Taurat. Nah jadi saudara sekalian, Taurat adalah bukunya orang bebas, bukan bukunya budak. Ini adalah pengajaran-pengajaran dari Tuhan untuk orang-orang bebas menikmati kebebasan mereka. Tuhan berikan Taurat sehingga Israel menghidupi kebebasan mereka dengan limpah. Saudara, Pendeta Yadi pernah membahas di dalam PA di pusat, pada bagian yang dia bahas mengenai kebebasan. Dia menekankan bahwa kita terus bicara tentang kebebasan dari sesuatu. Tapi kita juga harus tahu bahwa kebebasan itu bukan cuma dari sesuatu. Kita juga memiliki kebebasan jika kita menuju kepada sesuatu yang jelas. Kebebasan yang ada arahnya. Bebas untuk mencapai tujuan kita. Bebas untuk menjadi sesuatu. Bukan cuma bebas dari sesuatu, tapi bebas untuk menjadi sesuatu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia sebenarnya. Menjadi umat. Saya sangat senang tafsiran dari kitab Imamat dari seorang bernama Kiyuchi. Dia mengatakan bahwa tujuan Taurat diberikan adalah supaya manusia belajar jadi manusia. Dengan demikian, dengan pengertian itu,
Berarti tanpa Taurat, kita sedang dikacaukan kemanusiaannya. Kita sedang jadi budak, bukan orang bebas. Nah, jadi Tuhan bebaskan Israel dari Mesir, dan setelah itu Tuhan memberikan Taurat kepada mereka. Kenapa beri Taurat? Supaya kamu bisa mengerti apa itu bebas. Loh, bebas itu apa sih? Bebas berarti saya tidak punya tuan di atas saya? Bukan. Bebas itu berarti saya bisa menjalani hidup yang, ada dua hal kalau Taurat. Yang mengenal Tuhan, yang bisa akses Tuhan. Yang bisa datang kepada Tuhan. Dan saya dapat mempunyai hidup di dalam komunitas yang memunculkan kemanusiaan saya. Saya ada di dalam sebuah kelompok, di mana di dalamnya saya bisa menjadi manusia. Saya dapat berbagian di dalam sebuah kelompok yang di dalamnya Tuhan rela hadir. Nah, ini dua hal yang Alkitab tekankan mengenai bebas. Di Mesir mereka tidak dapat ini, mereka tidak dapat Tuhan yang hadir. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah Mesir. Lalu yang kedua, mereka tidak bisa jadi manusia, mereka jadi budak. Nah, jadi mereka berada di dalam keadaan yang tidak manusiawi sebenarnya. Tanpa Tuhan dan menjadi budak. Ini yang sebenarnya juga Paulus katakan di dalam surat-suratnya, di Efesus misalnya. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Paulus mengatakan kamu dulu tanpa Tuhan. Dan kamu dulu saling memusuhi satu dengan lain, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kedurhakaan. Kamu enggak hidup loh. Manusia tidak pernah Tuhan desain untuk hidup tanpa Tuhan. Dan untuk menjadi seorang yang dihancurkan kemanusiaannya. Nah, saudara, kita membaca tentang budak lalu menjadi bebas. Kita jangan punya konteks dari abad ke-18 atau abad ke-19 tentang perbudakan. Karena konteks di dalam kitab suci baik di abad pertama maupun perjanjian lama. Budak adalah kelompok atau orang-orang yang ditaklukkan. Jadi kalau ada satu kerajaan menaklukkan kerajaan lain, maka orang-orang yang ditawan itu akan dijadikan budak. Budak adalah tanda orang-orang ini kalah gitu ya, kalah di dalam peperangan. Atau yang kedua, saudara menjadi budak karena saudara punya hutang misalnya. Saudara berhutang dan saudara harus bayar, dan cara bayarnya adalah melayani jadi budak. Dan waktu saudara menjadi budak, saudara tidak punya kebebasan. Saudara menjadi sekelompok orang yang seluruh dirinya, tubuhnya, pikirannya, waktunya, harinya, hidupnya itu dimiliki oleh Tuhan. Bukan cuma hidupnya, bukan cuma waktunya, bukan cuma tenaganya, bukan cuma pikirannya. Bahkan keluarganya. Kalau budak itu punya istri dan punya anak, maka istri dan anak itu pun adalah hak milik dari Tuhan. Bayangkan ya keadaan yang seperti ini. Keadaan di mana seluruh hidup dikuasai oleh Tuhan. Saya nggak punya lagi kebebasan. Dan tentu yang sangat diidam-idamkan oleh para budak adalah bebas. Saya mau bebas. Saya tidak mau hidup saya dimiliki oleh orang lain. Aku mau memiliki hidup saya sendiri. Maka saudara, bebas itu berarti ada orang yang tadinya membelenggu kita dan sekarang belenggu itu dihancurkan. Saya berhenti dari perbudakan ini, saya berhenti dikuasai oleh seseorang. Entah Tuhan yang bebaskan saya atau ada orang lain yang bayar saya. Sehingga saya jadi milik dia, kemudian dia putuskan untuk bebaskan. Nah, jadi budak berhutang segalanya bukan karena dia meminjam atau apa. Tapi dia berhutang segalanya kepada Tuhan karena status budak. Status budak adalah status yang meniadakan kemanusiaan seseorang karena mereka dikuasai oleh orang lain. Nah, maka Taurat, di dalam kitab Keluaran, orang Israel dikeluarkan dari Mesir supaya mereka bebas. Itu tema penting sekali ya. Mereka mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Namun saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan mereka kebebasan dari Mesir. Kemudian setelah itu mengatakan, sekarang kamu sudah bebas, silakan. Seluruh tempat ini bisa kamu jelajahi. Pergilah kemana saja kamu suka. Tidak. Herannya, setelah Israel dibebaskan dari Mesir, Tuhan yang atur mereka harus kemana. Tuhan yang tentukan mereka harus berjalan kemana. Tuhan yang tentukan tujuan dari perjalanan mereka apa. Tuhan atur mereka menggantikan Mesir atur mereka. Nah, saudara, dalam pembacaan yang kurang reflektif atau dalam istilahnya Paul Ricoeur, ini adalah pembacaan yang curiga, hermeneutics of suspicion, hermeneutika kecurigaan. Kita akan membaca dan mengatakan, loh ini sama. Tuhan juga jadi tuan, Israel jadi budak, sama kok. Ini berarti cuma ganti tuan. Israel tadinya menyembah atau tunduk kepada Mesir, sekarang Israel budaknya Tuhan. Sama ya. Nah, saudara, banyak kali orang-orang membaca kitab suci dengan cara yang tidak reflektif, tetapi dengan cara yang penuh curiga.
Nah kita mesti kenal ya orang-orang yang menafsirkan kitab suci dengan cara yang macam-macam. Sehingga pendirian teologi kita menjadi pendirian yang jelas, yang kuat, yang tak gampang tergoncangkan. Ada satu orang tanya sama saya setelah kuliah teologi, kamu jadi goyah iman gak? Saya bilang enggak juga, belum. Kenapa? Dia bilang karena banyak orang sekolah teologi imannya goyah. Loh, kenapa bisa goyah ya? Bisa goyah karena dari dulu gak pernah kenal kelompok lain yang membaca kitab suci dengan cara yang beda. Ketika N.T. Wright berdebat dengan Bart Ehrman ahli perjanjian baru yang agnostik. Aneh, dia gak percaya Tuhan tapi dia adalah ahli perjanjian baru. Nah dia berdebat dengan N.T. Wright, kemudian ketika sudah selesai berdebat, orang wawancara N.T. Wright dan tanya, menurutmu kenapa ya Bart Ehrman bisa kayak begini? Dan mengapa engkau tidak terpengaruh? Maksudnya, kamu kan sama-sama ahli perjanjian baru, baik N.T. Wright maupun Bart Ehrman. Kenapa yang satu jadi agnostik, yang satu tetap Kristen? N.T. Wright menjawab, karena dari kecil saya diskusi dengan banyak orang. Keluarga saya adalah keluarga yang sangat terbuka dengan pandangan-pandangan yang beda. Tidak demikian dengan Ehrman. Dari kecil Ehrman cuma tahu kelompok Injil yang ketat. Dia bahkan tidak tahu bahwa ternyata beberapa bagian dari teks kitab suci kita punya variasi di dalam salinan-salinan awal. Dia nggak tahu itu tadinya. Begitu dia tahu dia kaget. Begitu dia tahu dia langsung goyah imannya. Sedangkan waktu ditanya, kalau kamu nggak goyah iman? Enggak, dari awal saya sudah familiar dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi saudara, ternyata keterbukaan terhadap pemikiran yang beda dengan kita akan membuat kita jadi Kristen yang baik ya. Kita tahu kenapa kita pilih tradisi ini. Bukan karena kita have no choice. Bukan karena kita nggak punya pilihan. Tapi karena kita memilih apa yang kita lihat konsisten di dalam membahas kitab suci. Tapi saya juga sudah tahu tafsiran orang lain seperti apa. Nah maka saudara, banyak yang menafsirkan dengan cara yang sangat penuh kecurigaan. Tuhan cuma Tuhan yang baru. Sama-sama kejamnya kok. Tuhan mendikte kehidupan Israel sama seperti dulu. Mesir mendikte kebutuhan Israel dan juga hidup Israel. Jadi sama, Israel jadi budak dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan kita sekarang. Saudara sekarang pun cuma jadi budaknya Tuhan. Enggak bisa bebas. Kamu tidak tunduk kepada pemerintahan yang lalim, sekarang kamu tunduk kepada Tuhan yang lalim. Tuhan yang kejam. Tuhan yang mengatur semua sesuai dengan apa yang dia mau. Tuhan yang gerakkan segala sesuatu sesuka-sukanya dia. Kalau dia sudah punya mau, kita mesti taat. Kalau kita berani nggak taat, dia akan hakimi dan hancurkan kita. Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang punya kekejaman level ekstrim. Kalau kita percaya pemerintah punya kuasa makin besar, tingkat korup untuk memeras dan juga untuk mendominasi rakyat makin besar, maka kekuasaan absolut Tuhan tentu akan menghancurkan dan juga menguasai kita secara absolut. Nah banyak orang tidak mau pikir seperti ini karena dia pikir ini adalah pikiran yang berdosa. Nggak boleh dipikirkan. Jangan pikir itu tentang Tuhan. Tuhan pokoknya baik. Tapi ketika pihak lain tanya, kita kesulitan jawab. Kalau Tuhan memang benar-benar baik, kenapa dia atur semua? Kenapa dia tentukan semua? Kenapa dia bikin segala sesuatu, lalu kita dipaksa untuk jalani dengan taat mutlak kepada dia? Kenapa dia sekejam itu ya? Nah saudara, cara baca seperti ini adalah cara baca yang umum di kalangan orang-orang yang bukan Kristen. Pak Tong tadi mengatakannya, orang Kristen harus menginjili. Tapi saudara, untuk menginjili saudara harus tahu. Saudara berusaha tundukkan cara berpikir orang. Kalau nggak tundukkan cara berpikir sulit ya. Dan kita akan masuk ke arah itu. Kita tidak bisa tundukkan orang lewat perasaan mereka misalnya. Perasaan nggak bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan. Saudara tidak bisa ambil keputusan berdasarkan perasaan. Berdasarkan insight, insting atau apapun itu. Saudara hanya mungkin mengerti identitas lewat pikiran. Nggak ada cara lain. Oke, kita tahu pikiran bukan segalanya. Kita nggak bisa bilang kalau kita sudah tahu kita otomatis berubah. Tidak. Tapi saudara mustahil punya identitas jika tidak berpikir. Dan mustahil bisa bawa identitas orang menjadi sama dengan kita. Jika kita tidak pahami cara orang lain berpikir. Banyak hal yang kalau orang lain tanya kita akan kesulitan jawab. Ketika misalnya ya, orang tanya kenapa Yesus harus mati untuk cinta kasihnya kepada kita. Kita akan jawab, ya pokoknya begitulah caranya. Ada banyak hal kita sendiri sebenarnya belum mempunyai pengertian yang limpah. Saya bilang kata limpah ya, bukan berarti kalau saudara nggak ngerti saudara masuk neraka, bukan. Tapi kalau saudara mengerti ini, saudara akan menjadi manusia yang lebih utuh. Nah banyak hal kita belum mengerti dan banyak kali cara berpikir kita adalah cara berpikir yang cuma satu sisi. Ya Tuhannya kayak begini, cara berpikir lain itu dosa, cemar, nggak boleh disentuh sama sekali. Tapi ini real ya, ada orang yang berpikir seperti itu. Kita akan ngomong apa sama mereka? Mesir kejam, Tuhan juga kejam. Satu generasi habis di padang gurun, ayo.
Mesir pernah bunuh satu generasi Israel? Enggak pernah. Sekarang Tuhan sudah keluarkan Israel dari Mesir. Putar-putar di padang gurun, satu generasi mati. Loh, apa enggak lebih baik mereka di bawah Mesir ya? Nah, ini kan pertanyaan yang bikin kita berpikir lalu mengatakan, enyahlah engkau setan, jangan bikin saya goyah. Tapi saudara, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah berarti Tuhan lebih kejam dari Mesir? Jawabannya tentu tidak ya, kita sama-sama tahu. Tapi kesimpulan tidak itu yang kita ambil, itu perlu dijelaskan jalannya. Kita nggak cuma membeberkan tujuan atau kesimpulan akhir, tapi kita juga membeberkan cara berpikir sampai ke situ. Gimana memahami tentang Tuhan yang akhirnya juga memperbudak Israel dalam tanda kutip? Bukankah dia yang akhirnya memiliki Israel, mendikte Israel mesti ngapain? Setiap tindakan itu dilakukan dengan cara sangat ketat. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Nah saudara, kritik-kritik seperti ini uniknya itu baru muncul di zaman ya akhir abad pertengahan dan masuk di dalam periode modern. Kenapa dulu nggak ada orang kritik itu ya? Kenapa pembenci Israel atau orang-orang yang anti Tuhan tidak mengeritik itu untuk Israel? Sesuatu yang perlu kita pikir juga. Kenapa pikiran itu muncul di zaman modern? Kenapa orang Mesir nggak mengatakan kepada orang Israel, Tuhanmu jahat ya, Tuhanmu keluarkan engkau dari Mesir, lalu dikte kamu harus ngapain? Kenapa mereka nggak pikir gitu? Jawabannya satu, karena mereka punya konsep tentang Tuhan yang sama. Tuhan ya harus berdaulat. Tuhan nggak mungkin disebut Tuhan jika dia tidak berdaulat penuh. Jika Tuhan tidak atur kehidupan umat dengan detail, dia bukan Tuhan dong. Nah jadi saudara, cara berpikir ternyata berubahnya di zaman modern. Jadi kita bisa katakan sepanjang sejarah, sepanjang ribuan tahun manusia berkebudayaan dan berperadaban. Nggak pernah ada pikiran mengatakan atau mempertanyakan tentang kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia. Ini baru terjadi di zaman modern. Kenapa zaman modern? Ada orang bilang karena orang modern sudah pinter, nggak bodoh seperti orang dulu. Salah. Karena orang modern punya dewa yang lain yang bentur dengan Tuhan yang ini. Sehingga mereka akan konflik dengan mengatakan Tuhan harusnya nggak begitu. Lalu apa ya yang jadi dewanya orang modern? Dewanya orang modern adalah kebebasan yang jadi Tuhan sebenarnya, yang nggak dimengerti. Kebebasan yang dislogankan tapi yang tidak pernah dipahami apa artinya. Kebebasan yang kosong dan kebebasan itulah yang dipertuhankan. Itu sebabnya di zaman modern orang sangat alergi dengan otoritas. Alergi dengan hierarki, alergi dengan kepemimpinan, alergi dengan segala hal yang menunjukkan level kekepalaan. Ada kepala, ada warga gitu ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Alergi sekali. Kita setara, kita semua sama-sama saudara. Kita selevel, kamu bukan pemimpin saya. Nah maka saudara, kecurigaan yang besar kepada Tuhan sebagai yang mendominasi. Itu muncul karena orang modern melihat benturan antara dewa mereka yaitu kebenaran dengan Tuhannya Israel yaitu Allah. Nah benturan ini yang membuat kritik kepada Tuhan itu menjadi sangat santer di mana-mana. Tuhan kok kejam sih melakukan ini? Lalu kalau kita balikan, oke, Tuhan gak melakukan itu. Oke, Tuhan melakukan itu dan kamu anggap salah. Tapi kamu sendiri sebenarnya sedang dikuasai dan didikte oleh sesuatu yang mengambil posisinya Tuhan. Dan sesuatu itu namanya kebenaran. Kamu didikte oleh kebenaran. Nanti orang tanya, kebenaran gak pernah memaksakan diri untuk saya. Tapi saudara, ada satu kalimat yang sangat penting dari Agustinus. Apapun yang bukan kasih, pasti bersifat memaksa. Apapun yang bukan kasih itu bersifat memaksa. Kamu sedang dipaksa oleh kebebasan. Kebebasan yang kamu anut, itu yang mendikte kamu. Kebebasan. Nah saudara, kebebasan itu apa sih? Gak ada orang bisa jelaskan ya. Kamu dibebaskan dari perbudakan. Oke, saya bebas dari perbudakan. Bebas, lalu apa? Apa itu kebebasan? Gak jelas. Kebebasan dipahami sebagai, idenya adalah sebagai sesuatu yang melepaskan saya dari belenggu. Tapi setelah itu ada belenggu baru yang namanya liar, atau yang namanya miskin identitas, atau yang namanya krisis pengertian. Saya gak tahu lagi kenapa harus jadi manusia. Saya bingung kenapa saya ada di dunia ini. Saya gak ngerti, saya sudah punya segala kebebasan, tapi kenapa saya rasa kosong? Maka ternyata kebebasan itu mengambil tempat yang tidak semestinya dia ambil, yaitu tempat bagi refleksi, relasi, komunitas, dan kasih. Kebebasan mengambil itu dari kita semua. Saudara, ada kalimat dari William Dyrness yang sangat penting. Dia membahas ada satu bab mengenai keindahan, salah satu babnya itu membahas kebudayaan modern, salah satunya membahas tentang pornografi. Dia mengatakan, what's wrong with pornography? Apa yang salah dari pornografi? Orang mengatakan bahwa pornografi itu adalah bentuk perlawanan terhadap sensor.
bentuk perlawanan terhadap sensor. Kita nggak mau sensor. Kenapa ada sensor? Kenapa kita mesti ditutup-tutupi untuk melakukan apa yang secara alami kita lakukan? Kenapa ketelanjangan itu nggak boleh dipamerkan? Kenapa mesti ada sensor? Hancurkan censorship. Nggak usah ada sensor. Nah ini menurut bentuk ekstrimnya adalah pornografi. Kami anti sensor. Kalau kami mau pamerkan relasi seksual tanpa nikah, kami mau pamerkan ketelanjangan, kenapa nggak boleh? Harusnya boleh. Kami anti sensor. Tapi Dairness mengatakan satu hal. Yang bilang anti sensor sebenarnya sedang memperlakukan sensor. Loh sensor apa? Sensor mengenai cerita. Nggak ada film porno yang ada cerita bagus. Saudara ngerti maksud saya? Ada cerita tentang sebuah keluarga yang mempunyai krisis dengan kebudayaan atau ada perang dunia kedua kemudian mereka alami krisis dan kemudian abis itu ada adegan porno dan lain. Enggak ada. Mereka kan sensor itu semua. Mereka sensor kemanusiaan. Nah jadi Dairness mengatakan omong kosong bilang anti sensor. Mereka sendiri menyensor kok. Di dalam kisah mereka sensor kemanusiaan. Mereka sensor keperluan untuk diskusi, untuk sharing, untuk cinta kasih. Enggak ada itu. Yang ada adalah pornografi, tindakan pameran ketelanjangan dan relasi seksual, bukan relasi bahkan. Jadi sensornya juga lebih parah sebenarnya. Mereka menyensor kemanusiaan. Nah jadi saudara sekalian ketika orang bilang bebas, sayangnya mereka menempatkan bebas di tempat yang harusnya dimiliki oleh relasi dan kasih, bukan kebebasan. Ketika seorang ibu punya anak, tempat untuk dia merawat anak itu, wadahnya kalau mau dibilang, itu bukan kebebasan, tapi relasi dan kasih. Seorang ibu tidak bisa bilang, I am free. Aku bisa kasih makan kamu, bisa juga enggak. Kalau engkau nangis adalah keputusanku untuk menanggap tangisanmu atau tidak. Enggak bisa. Kebebasan tidak boleh jadi tuan di situ. Di situ bukan tempatnya kebebasan dipraktekan. Di sini adalah tempatnya kerelaan untuk menjadi hamba dipraktekan. Nah jadi saudara kebebasan sudah menggantikan Tuhan. Sayangnya semua berhala, kecuali Tuhan ya. Semua berhala, ini pemikiran dari seorang Belanda namanya Herman Dooyeweerd. Dia mengatakan semua berhala adalah bagian yang dimutlakkan. Apakah manusia enggak bebas? Oh ya bebas, tapi itu bagian. Waktu bagian itu menjadi total, menjadi seluruh, maka dia jadi berhala. Saudara, uang itu perlu enggak? Kita perlu uang ya. Tapi kalau uang itu sudah jadi total menguasai hidup kita, dia berhala. Sayang orang enggak ngerti ini kan dan mengatakan, kalau pendeta kan enggak perlu uang ya, gerejanya juga enggak perlu uang. Saudara, kita perlu uang. Dan karena itu Tuhan atur tentang keuangan. Nah tapi kalau uang jadi segalanya dia berhala. Nah itu sebabnya kebebasan sudah jadi berhala dan karena itu orang modern marah. Kenapa Tuhan atur Israel? Kita balik ngomong, kenapa kebebasan mengatur seluruh hidupmu? Kenapa kamu gak mengerti ada konsep lain untuk membuat manusia jadi manusia? Dan kebebasan bukan satu-satunya. Maka saudara ketika Israel dibebaskan dari Mesir, Israel mendapatkan kesempatan menjadi manusia. Kalau kebebasan itu merupakan bagian sesuatu yang parsial. Merupakan bagian yang harus mereka miliki. Tetapi ada bagian lain yang perlu diisi. Dan ini yang Tuhan lakukan. Tuhan mengisi kebutuhan Israel untuk jadi manusia. Bukan cuma dengan kebebasan. Tapi dengan dirinya. Dengan kebertundukan. Dengan kemanusiaan. Dengan kasih. Dengan keadilan. Dengan kesucian. Nah maka saudara, penghukuman adalah bagian yang penting di dalamnya. Kenapa Tuhan musnahkan generasi pertama? Karena mereka menolak untuk dibentuk jadi manusia. Dan resiko untuk membuat mereka menghancurkan yang lain terlalu besar, sehingga Tuhan hancurkan mereka. Loh, kalau gitu Tuhan gak mengasihi, Tuhan justru mengasihi yang perlu dilindungi, generasi yang kedua. Dengan cara membinasakan generasi yang pertama. Jadi saudara cara berpikir yang reflektif yang saya bilang tadi, itu lebih cocok untuk memahami Alkitab ketimbang cara berpikir curiga. Karena dengan kecurigaan saudara akan mengambil satu aspek dan menjadikannya total. Menjadikannya segalanya. Nanti di pembinaan premarital jam 7, ini adalah shameless advertising gitu ya. Nanti di pembinaan pranikah jam 7 kita akan bahas mengenai, apa judulnya saya lupa. Apa? Budaya salah mengerti ya, budaya salah mengerti. Salah mengerti itu apa sih? Salah mengerti itu berarti kita ambil satu aspek yang kita lihat sama orang, lalu kita baca orang itu melulu pakai aspek itu. Terus-terusan baca pakai satu kacamata. Kacamata kuda untuk melihat pasangan atau melihat orang atau melihat pacar atau siapapun. Itu melulu yang dilihat. Entah itu bagus atau jelek. Waktu pacaran biasanya satu sisi yang bagus. Begitu udah nikah tahun kedua jadi jelek semua gitu kacamatanya. Nah sama ya waktu baca Alkitab kita pakai cuma satu sisi. Kita tidak limpah, kita kurang reflektif. Mempertimbangkan begitu banyak aspek lain yang Tuhan mau ajarkan kepada kita.
Nah ini yang mereka katakan, kenapa Tuhan mengatur hidup Israel? Loh kalau Tuhan gak atur tuh siapa yang atur? Mereka harus bebas. Oh jadi kebebasan mendominasi seluruh kehidupan. Salah. Kebebasan gak bisa mendominasi seluruh kehidupan. Kebebasan adalah unsur yang penting dan harus ada. Tapi dia harus didampingi hal-hal lain. Seperti perjanjian, pembatasan diri, relasi, kasih, dan juga kebertundukan. Nah itu sebabnya Tuhan membebaskan Israel, lalu memberikan kepada mereka dua hal. Yang pertama ibadah. Ibadah diperlukan untuk mereka jadi manusia yang sejati. Menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada mereka komunitas. Tuhan memberikan kepada mereka kelompok di mana di dalamnya mereka bisa belajar menjadi manusia. Bagaimana cara jadi manusia menurut Taurat? Cara jadi manusia menurut Taurat adalah dengan memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mau mereka diperlakukan. Memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mau mereka diperlakukan. Itu yang akan membuat kita jadi manusia. Manusia menjadi manusia bukan karena dia diperlakukan manusiawi. Manusia menjadi manusia karena dia memperlakukan orang lain secara manusiawi. Orang lain perlakukan kita apa itu tidak akan mempengaruhi siapa kita. Ini prinsip kebebasan yang penting. Saudara diperbudak oleh orang, tapi saudara menolak untuk memperbudak orang, saudara bebas. Saudara ditipu orang, saudara menolak menipu orang, saudara adalah manusia. Loh tapi orang tipu saya, enggak peduli. Orang bisa memperlakukan engkau sebagai yang bukan manusia. Tapi engkau tidak berhenti jadi manusia. Hanya karena orang lain perlakukan engkau seperti bukan manusia. Tapi momen kamu perlakukan orang lain sebagai bukan manusia, pada waktu itu kamu bukan manusia lagi. Nah jadi ini pengertian yang ditekankan oleh Taurat sebenarnya. Andai kita mengerti keindahan Taurat, memberikan kemanusiaan pengertian seperti ini. Pasti Taurat sudah mendominasi segala pembahasan filosofi. Sayangnya ini enggak terjadi. Baru di abad ke-20 ada pemikir-pemikir yang dipengaruhi perjanjian lama yang mulai membagikan filosofinya. Salah satu yang ekstrim itu adalah Emmanuel Levinas. Dia bahkan dipengaruhi oleh konsep salibnya Kristen, meskipun dia Yahudi bukan Kristen. Nah jadi saudara, Taurat sebenarnya berikan sumbangsi luar biasa besar bagi kemanusiaan. Kalau saudara mau namakan orang-orang paling berpengaruh, maka tokoh-tokoh perjanjian lama nggak boleh diabaikan. Sebab mereka sedang diskusi, membahas bukan hanya untuk kepentingan Israel, tapi untuk kepentingan semua manusia. Ketika manusia memikirkan ulang apa yang mereka bagikan dan ajarkan, baru mereka tahu betapa penting sumbangsi dari perjanjian lama. Nah, maka saudara kita bersyukur ya punya Alkitab dan Alkitab mengajarkan kepada kita. Kamu bebas itu baik, tapi kebebasan itu harus membantu kamu jadi manusia dengan ibadah dan komunitas. Ada ibadah, kemudian ada komunitas. Ibadah dan komunitas adalah hal penting. Maka ayat 18 dari Roma 6 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dimerdekakan lalu menjadi hamba. Rugi dong. Saya sudah bebas, sekarang saya jadi hamba lagi. Aku mau bebas. Tapi saudara, Taurat memberikan pengertian tentang bebas. Lalu memberikan pengertian setelah bebas. Menjadi hamba. Itu adalah tingkatan yang tertinggi mengenai kebebasan. Orang bebas itu orang yang apa? Yang pertama, bebas dari belenggu orang lain. Lalu yang kedua, rela membelenggu diri demi orang lain. Nah ini kebebasan paling tinggi. Saudara, di dalam Taurat ini dijelaskan, dikatakan bahwa ketika seorang budak melayani sebagai budak untuk tuannya. Tuannya hanya boleh mendapatkan dia sebagai budak selama 6 tahun. Hanya boleh 6 tahun. Tahun ke-7 adalah tahun di mana dia boleh bebas. Jadi saudara, angka 7 itu berkait dengan bebas di dalam tradisi Israel. Tahun ke-6 adalah tahun terakhir dia kerja kepada kamu. Tahun ke-7 dia boleh bebas. Engkau harus bebaskan dia, dia bukan lagi budakmu. Saudara, pembatasan, pembatasan masa jabatan budak. Jadi ada surat keputusan menjadi budak, surat pengangkatan budaknya gitu ya. Itu akan berakhir. Surat pengangkatan budak cuma berlaku 6 tahun. Tahun ke-7 dia bukan budak lagi. Saudara, ini revolusioner karena di dalam tradisi bangsa-bangsa lain umumnya adalah seorang menjadi budak, lalu generasi berikutnya ikut papanya jadi budak orang yang sama, terus menerus. Sehingga akan ada generasi demi generasi tuan dan budak. Dan kelompok ini akan terus berelasi seperti tuan dan budak. Hanya Taurat yang mendobrak itu dengan mengatakan gak boleh ada relasi tuan budak yang kekal. Harus ada saat di mana budak berhenti jadi budak, 6 tahun saja. Bayangkan ya, 6 tahun doang. Kalau orang dijadikan budak waktu masih belasan tahun, berarti waktu dia umur 20-an tahun, 25 tahun atau 26 tahun, dia sudah harus bebas. Dia sudah berhenti jadi budak waktu dia masih anak muda loh. Ini gak pernah terdapat di tempat lain.
Di tempat lain orang jadi budak, setelah itu generasi demi generasi akan jadi budak terus. Betapa membebaskannya Taurat kalau kita soroti dari pengertian yang tepat. Tuhan memperhatikan kehidupan orang termasuk budak. Maka tahun ke-7 mereka boleh bebas. Tapi saudara, ada budak yang mengatakan, saya nggak mau lepas dari engkau ya Tuhan. Aku cinta kamu. Aku mau terus melayani sebagai budakmu. Tuhan bilang, loh ini sudah 6 tahun. Sudah bebas sana pergi cari usaha. Buka warung makanan atau apa, buka toko online atau apapun lah terserah. Kamu sudah bukan budakku lagi, silakan. Kamu boleh pergi. Tapi budak itu bilang, tidak. Aku mencintaimu. Aku budakmu selamanya. Maka tuannya bilang, itu keputusanmu, bukan keputusan saya. Saudara mungkin heran, kok ada orang bodoh begini? Tapi Taurat mengatakan ada. Karena Taurat membukakan kepada kita kemanusiaan sejati. Kemanusiaan yang seperti itu adalah kemanusiaan yang mungkin ada loh. Yaitu yang rela hidup demi cinta, bukan rela hidup demi jadi budak ya. Rela hidup demi cinta. Manusia punya kekuatan untuk mencintai. Maka Tuhan berikan Taurat yang memungkinkan orang melakukan itu. Aku mencintai engkau, maka aku mau menjadi budakmu seterusnya. Bodoh, bukan bodoh, cinta. Karena aku mencintai engkau. Itu jelas dikatakan di dalam kitab Taurat. Jika engkau mencintai Tuhanmu, jika dia mencintai Tuannya, maka dia harus pergi menghadap imam, dia akan mendapatkan tanda di telinganya, dan dia akan menjadi budak orang itu selamanya karena cinta kasih. Saudara, apakah relasi Taurat itu, apakah Taurat hanya mengatur relasi antar manusia? Bukan. Taurat sedang memberikan bayangan bagaimana relasi antara manusia dan Tuhan juga bisa berlangsung. Maka kalau tahun ke-7 budak bisa bebas, Alkitab mengatakan hari ke-7 adalah hari ibadah. Kenapa hari ke-7 hari ibadah? Di dalam kekristenan jadi hari pertama karena kebangkitan ya. Kenapa kita rubah hari ke-7 jadi hari pertama? Karena kita percaya kerajaan itu sudah datang dan juga not yet. Unsur not yet ditunjukkan dengan kita tetap beribadah. Unsur already ditetapkan dengan merubah hari ke-7 jadi hari pertama. Jadi perubahan hari itu konsep di belakangnya teologis. Bukan karena praktis saja. Ya sudah kita diusir di hari ke-7 ya kita pindah hari pertama. Usir hari pertama ya hari kedua. Atau mungkin orang Kristen sudah bisa bernubuat. Suatu saat nanti hari ke-7 akan jadi hari libur internasional. Maaf, hari pertama. Jadi kita pindah aja ke hari pertama. Bukan, ada konsep teologisnya. Already. Kerajaan itu sudah datang. Yang kita nanti-nantikan sudah tiba. Already and not yet. Not yet, masih beribadah. Already, hari pertama. Nah tapi dulunya hari ke-7 menunjukkan apa? Menunjukkan kebebasan. Kamu adalah orang bebas. Dan di dalam hari ke-7, hari peristirahatan, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan, baik kamu maupun budakmu laki-laki maupun budakmu perempuan. Yang Tuhan perhatikan siapa? Budak. Karena saudara kalau Tuhan mengatakan, hari ke-7 kamu tidak boleh kerja, maka tuannya bilang, oke saya nggak kerja, budak kerjakan semua, beres. Tapi Tuhan mengatakan, baik kamu maupun budakmu nggak boleh kerja. Jadi Tuhan sedang melindungi para pekerja, termasuk pekerja bawah, para budak. Makanya agak aneh ya, kalau hari ke-7 kita terapkan di dalam hari Minggu sebagai hari nggak boleh kerja. Dengan perkataan, pokoknya nggak boleh kerja, nggak boleh naik lift, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh jalan lebih jauh dari 2 kilo. Gak boleh rapat hari Minggu. Saudara gak tahu ya ada peraturan kayak gini ya. Banyak orang reform kakunya kayak begini. Sehingga Gary dikritik. Kenapa kalian masih rapat hari Sabat? Kita kalau ada KKR rapatnya hari Minggu loh. Ini Pak Arif mantan ketua KKR ya. Waktu KKR terbesar kita dihumasi oleh Roin. Kita rapat tiap hari Minggu loh. Nah kalau bagi beberapa kalangan reform itu pelanggaran hari Sabat, pelanggaran aturan Sabat. Tapi saudara saya mau tanya, apakah kita perbudak orang atau kita sedang perbudak diri? Kita nggak perbudak siapa-siapa. Kalau kita rapat, kita kerjakan bagian kita juga kok. Nah maka saudara yang ditekankan di dalam tidak boleh kerja adalah kamu jangan suruh orang. Jangan bikin orang tidak bisa ibadah, jangan bikin orang nggak bisa istirahat. Kamu harus hargai mereka. Jadi saudara ibadah adalah perayaan kebebasan. Kamu bebas, datang ke Tuhan pun bebas. Loh kenapa mau datang ke Tuhan? Karena cinta. Tuhan sudah bebaskan, namun kita datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku ingin melayanimu seumur hidup. Silakan berikan tanda kepada tubuhku, supaya aku jadi milik Tuhan. Tandanya di mana? Paulus bilang, semua anggota tubuhmu. Tandanya bukan cuma di telinga. Tandai segalanya, tandai mataku, tandai kepalaku, tandai tanganku. Semua tubuhku milik engkau ya Tuhan. Aku serahkan karena cinta, bukan karena terpaksa. Nah ini kebebasan menjadi manusia yang Paulus mau tekankan. Maka kamu sudah bebas dari dosa. Di dalam kebebasanmu sekarang tunduk kepada Tuhan. Kenapa mesti tunduk? Karena ini pernyataan cinta. Ya sama ya, saudara datang kebaktian hari ini juga bukan karena dipaksa kan. Saudara rela melakukannya.
Adakah di antara saudara yang dipaksa misalnya sama Pak Elvan di WA, jika engkau tidak hadir fisik, aku akan teror kamu selama seminggu. Lalu saudara bilang, daripada diteror Pak Elvan, ya sudahlah saya datang. Enggak ada. Saudara datang karena rela. Saudara melayani Tuhan karena rela. Saudara jadi milik Tuhan karena rela. Tapi waktu jadi milik, saudara rela memperhamba diri. Mengikat kebebasan saudara untuk melayani. Menjadikan diri saudara hamba bagi yang lain. Membuat saudara dilatih untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mau dia diperlakukan. Ini kebebasan sejati. Maka Paulus mengatakan ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Wah, ini menarik ya. Dulu kamu hamba kecemaran, hamba kedurhakaan. Sekarang sudah bebas, kamu jadi hamba kebenaran. Menjadi hamba yang dikuduskan oleh Tuhan. Ini merupakan ajaran, Paulus mengatakan ayat 19. Aku mengatakan ini kepadamu karena kelemahan kamu sebagai manusia. Lalu ayat yang ke-17. Dahulu kamu hamba dosa, sekarang kamu sudah mentaati ajaran. Ajaran mana? Injil. Apa yang Paulus katakan tentang Injil? Ini tentu kita harus balik dari pasal yang pertama. Paulus mengatakan sebab semua manusia mengganti kemuliaan Allah yang mulia itu, yang tidak fana, dengan gambar yang fana. Saudara, kalau kita lihat surat Roma ya, berita Injilnya itu jelas, benturan antara berhala dan Tuhan. Kamu tidak menyembah Tuhan, kamu sembah berhala. Maka sekarang berhalamu harus hilang dan sekarang kamu harus belajar menyembah Tuhan. Nah, jadi konsep Injil itu seperti itu. Kamu sedang menyembah berhala, hentikan, sekarang kembali ke Tuhan. Nah, apa itu berhala? Roma 1 sudah mengatakannya. Berhala adalah pengganti Tuhan. Dan karena Tuhan tidak ada, penggantinya ini, yaitu apapun yang kita sembah, akan mengacaukan kemanusiaan. Karena kemanusiaan akan ditafsirkan bukan berdasarkan kehendak Tuhan, melainkan berdasarkan dorongan hati. Berdasarkan perasaan, berdasarkan intuisi yang kita punya. Nah, jadi ketika saudara menjadi penyembah berhala, problem paling besar itu bukan karena saudara masuk kuil berhala. Waktu remaja saya pernah diajak persekutuan, saya berkali-kali itu punya pengalaman buruk dengan gereja-gereja karismatik. Makanya kalau ada orang bilang, Pak, kira-kira menurut Bapak karismatik itu ancaman bukan? Saya nggak ngerti kenapa mereka bisa jadi ancaman. Sorry ya, bagi saudara yang tergerak untuk menikmati ibadah di tempat mereka. Saya dari awal mengatakan, this is a very bad church. Gereja kok kayak gini? Dulu saya bukan orang gereja by the way, apalagi reform. Saya bahkan nggak tahu ada Stephen Tong. Saya baru tahu ada Tong sekeluarga itu SMA. Jadi waktu SMP saya nggak tahu, dan waktu SMP dan SMA awal-awal saya banyak diajak ikut ke persekutuan karismatik, mereka gencar sekali ajak orang. Satu teman saya itu bahkan datang ke rumah saya, ada ibadah jam 4, dia sudah datang jam 3 mengatakan, ayo siap-siap yuk, silakan mandi, siap-siap pakai baju, saya mau temenin kamu ke kebaktian. Saya bingung, hah maksudnya apa? Ayo sekarang mandi aja. Oh saya ada acara lain, dia bilang, enggak lah acara lain apa, enggak ada yang jemput kamu kok, seperti saya menjemput kamu. Wah lumayan ya cara humas kayak gini. Saudara kalau mau kebaktian 10:30, 10:30 udah ketok rumah orang. Saya tunggu kamu, mandi sekarang. Loh, mau kemana? Saya ajak ke GRI gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh teman saya, dia nunggu di depan, suruh saya mandi, saya bingung. Dan saya nggak enak juga usir dia, ya sudahlah saya mandi. Kemudian saya ikut dia. Waktu di jalan saya tanya, kita mau kemana ya sebenarnya? Oh ke tempat yang full music katanya. Full music, full band. Pokoknya banyak hiburan, pokoknya kamu akan senang. Ini tempatnya anak muda kumpul katanya. Saudara juga boleh loh ngomong gitu untuk GRI. Mau datang berat, ini tempat anak muda kumpul. Pokoknya anak muda yang intelektual atau apapun lah terserah, kan namanya promosi ya. Nah dia mengatakan begitu, sepanjang jalan dia terus kasih tahu, wah kalau anak muda tuh kumpulnya di sini. Sudah ngumpul-ngumpul senang-senang masuk surga lagi. Luar biasa tawarannya. Begitu datang saya sangat heran dengan model ibadahnya. Kemudian kalau doa itu bisa nangis-nangis, abis itu nyanyi ketawa-ketawa. Saya bingung, ini kumpulan orang skizofrenik semua. Saya gak ngerti apa yang menyenangkan dari tempat ini loh. Kan musiknya bagus, saya gak pernah menikmati musik kayak begitu. Bukan berarti saya selera musiknya bagus waktu itu, no. Tapi saya gak lihat ada yang baik dari gereja ini. Maka saya benar-benar heran ya kalau gereja ini bisa berkembang besar lalu tarik orang begitu banyak. I don't know what's wrong with the world gitu. Nah maka saudara ketika saya ikut, hari saya lupa ya, hari keberapa, kali keberapa saya datang, itu ada penginjilan. Oh saya senang sekali penginjilan ya.
ada rasa bersalah lah orang Kristen gak pernah menginjili. Yang Pak Tong bilang kan, copot aja jabatannya gitu atau buang ke neraka. Jadi saya merasa akhirnya orang Kristen, sebagai orang Kristen saya bisa menginjili juga. Karena ada proyek penginjilan dari gereja ini. Lalu penginjilannya apa? Penginjilannya adalah tangking roh. Saya benar-benar stres. Jadi semua dibagi-bagi kelompok, kalian akan pergi ke rumah ibadat agama lain, tangking roh jahatnya. Di lampu merah katanya ada banyak kecelakaan, itu lampu merah di Bogor, di Warung Jambu kalau saudara tahu. Katanya sering ada kecelakaan di situ. Jadi ada tim yang akan pergi ke lampu merah itu, lalu tangking roh jahat di lampu merah. Tangking roh jahat di kelenteng, tangking roh jahat di wihara. Saya kebagian yang wihara gitu ya. Jadi saya dan kelompok datang ke wihara, aduh saya bingung. Lalu kita kumpul muter gini, lalu doa, saya bingung. Ini orang pasti pikir ini Buddhis aliran mana lagi kok doanya begini. Kami kumpul-kumpul kemudian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pemimpin doanya mulai kepal tangan, yang lain mulai ikut-ikut. Saya bingung ini ngajak perang orang Buddhis atau apa. By the way kita kalah jumlah loh, harap ingat itu. Lalu mereka bersatu hati menengking setan-setan dari sini. Saya benar-benar stres dengan penginjilan model itu. Saya sangat bersyukur ketemu GRII. Penginjilannya nggak sampai sesadis itu tapi lebih tepat lah ya, lebih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berargumen, memberitakan apa yang benar, menyatakan siapa Kristus. Nah jadi saudara, saya punya pengalaman buruk dengan orang yang mengatakan rumah ibadat itu sumbernya roh jahat. Roh jahat ngumpulnya di sini. Saya nggak ngerti ya, saya kurang ngerti psikologi roh jahat. Saya nggak jarang bergaul dengan mereka juga. Tapi saya agak aneh kalau hobi mereka itu nongkrongnya di tempat peribadatan bangsa agama lain atau di kuburan. Kayaknya kalau saya jadi roh jahat, ini kalau ya saya bukan roh jahat. Saya akan pilih tempat yang paling mungkin untuk bikin kacau, ya gereja. Masuk ke gereja lebih seru loh. Bikin pendeta khotbahnya miring-miring sedikit, abu-abu, lama-lama jadi hitam. Kemudian bikin musik antara apa yang dinyanyikan di gereja dengan di luar jadi gak terlalu beda. Pokoknya tugas setan itu bikin jembatan. Bikin jembatan antara dunia dan gereja. Sehingga gereja dan dunia gak terlalu berbeda after all. Nah ketika duanya gak terlalu beda, orang menjadi nyaman, nah tugas berhasil. Nah jadi saya kurang setuju sama pendekatan setan yang terlalu naif dengan cuma nongkrong di tempat ibadah orang lain. Itu benar-benar pendekatan dari setan yang kurang berstrategi. Nah tapi saudara sekalian, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya untuk membalikkan kita, yang Tuhan minta berbalik itu kita, bukan roh jahat di dalam kita. Kita menyembah roh jahat, kita menyembah berhala. Dan berhala itu bukan rumah ibadat yang dari agama lain. Berhala adalah ketika kita mengganti Tuhan dengan yang lain. Nah maka ketika Tuhan diganti dengan yang lain itu tidak bisa menjelaskan tentang kemanusiaan. Hanya Tuhan yang bisa. Tuhan bukan cuma yang memberikan penjelasan tentang siapa manusia. Tapi Tuhan adalah Allah yang sejati yang ingin berelasi dengan manusia. Allah yang mau turun. Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Allah yang akan memanusiakan manusia dengan mengangkat dia menjadi satu dengan dia. Allah kita adalah Allah yang angkat kemanusiaan menjadi kemanusiaan yang sejati. Nah agama lain, ilah lain, dewa lain gak bisa lakukan ini. Sehingga ketika orang mengabaikan Tuhan dan menyembah berhala, kemanusiaan dikorbankan. Dan apa yang dikorbankan paling jelas, Paulus mengatakan homoseksualitas salah satunya bukti dari ketiadaan akan Tuhan. Di dalam Roma 1 ini jelas sekali disinggung oleh Paulus. Setelah manusia menyembah berhala, mereka mengganti kemuliaan Allah. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Tuhan biarkan mereka mengikuti hawa nafsu, bukan pikiran yang adil. Bukan pikiran yang jernih, bukan pikiran yang benar. Dan hawa nafsu itu yang akhirnya menghancurkan orang. Perasaan kita menghancurkan kita. Begitu banyak kali kita dikuasai oleh perasaan. Kita dihancurkan oleh perasaan kita. Kita tidak tahu siapa kita, identitas kita apa. Pikiran mengenai mana benar mana salah hilang, hancur, gak ada. Sehingga keputusan kita, tindakan kita, emosi kita semua dibakar oleh hawa nafsu, oleh perasaan yang sama sekali tidak bisa kita cerna lagi. Kita menjadi manusia, menjadi makhluk yang dikuasai oleh hawa nafsu, oleh perasaan, oleh apapun yang menggerakkan kita dan mendorong kita. Nah maka ketika ada orang mengatakan, loh Pak, homoseksualitas kan hal yang memang bisa terjadi. Toh ini fakta. Ada orang punya kecenderungannya lain. Harusnya laki-laki dengan perempuan, tapi ini laki-laki maunya laki-laki. Atau perempuan maunya perempuan. Ini kan fakta. Saya akan bilang ini memang fakta, tapi itu enggak benar-benar enggak jernih. Pikiran gak ada di situ. Saudara ketika saudara melihat tubuh manusia, saudara akan tahu tubuh manusia didesain untuk sebuah relasi dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Perempuan dan laki-laki yang harus bersatu dan diikat dengan perjanjian yang di dalamnya ada relasi seksual. Relasi seksual itu relasi tubuh yang mengikat semua, bukan cuma tubuh ya. Batin, perjanjian dan semua. Tapi yang diekspresikan lewat tubuh. Relasi seksual diekspresikan lewat tubuh. Nah maka saudara sangat aneh kalau tubuh itu tidak dianggap penting di dalam relasi ini.
Ini sama dengan saudara mau ikut balapan mobil Formula 1 tapi saudara nggak punya mobilnya. Orang tanya, lu mau balapan pakai apa? Mobil nggak penting. Yang penting nekat, tekad. Ya lu gila gitu ya. Nah sama kan orang mengatakan relasi seksual mau laki-laki dengan laki-laki nggak masalah. Tubuhnya nggak didesain untuk itu. Tubuh itu nggak penting. Yang penting intuisi. Yang penting hawa nafsu. Yang penting gairah. Gairahku kepada laki-laki. Aku laki-laki suka laki-laki. Aku perempuan suka perempuan. Gairahku ke situ kok. Tapi tubuhmu nggak ke situ. Tubuh nggak penting. Loh kalau tubuh nggak penting kenapa ekspresikan lewat tubuh? Hal-hal ini nggak pernah dipikirkan. Orang cuma tahu kalau saya punya perasaan saya harus turutin. Pikiran dibuang. Nah ini adalah zaman di mana pikiran itu nggak dianggap. Yang penting tekanan kamu, dorongan kamu, intuisi kamu mau kemana. Itu yang kamu harus dengar. Dengarlah intuisimu. Nggak bisa. Maka saudara, apakah homoseksualitas boleh disahkan? Atas dasar apa? Carl Truman pernah mengatakan ketika ditanya, apakah kamu akan mendukung argumen anti homoseksualitas? Dia mengatakan, saya bingung mau dukung apa. Karena homoseksualitas itu nggak pernah diberikan argumen loh. Orang yang setuju relasi homoseksual nggak pernah kasih argumen. Cuma mengatakan bahwa ada orang tendensi begini, mari kita dengar. Loh kalau kita mau dengar tendensi orang, ada orang tendensinya kleptomaniak, apapun dicolong. Apa kita mau dengar dia? Ada orang tendensinya melakukan pelecehan kepada anak-anak, apa kita mau dengar tendensi itu? Ada orang tendensinya kalau udah marah mau bunuh orang, apa kita harus dengar tendensi itu? Saudara, tendensi didengar itu gila loh. Maka dunia kita begitu kacau, nggak pernah lagi punya pikiran yang seimbang. Pikiran sudah terbang entah kemana. Ketika ditanya, homoseksual harus dibela. Bela apanya? Laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki secara fisik nggak memungkinkan. Loh, kalau nggak memungkinkan cari cara. Loh, kenapa harus cari cara? Kalau memang nggak didesain untuk itu, kenapa jalankan? Karena ada tendensi. Nah itu lagi problemnya. Saudara, kalau tendensi saudara nggak bisa didukung oleh ekspresi fisik, tendensi itu harus dimatikan. Saudara ingin terbang, kepakkan tangan lalu terbang. Ada tendensi itu. Lalu saudara pergi ke lantai 4. Ini sayangnya cuma 4 lantai sih ya. Saudara pergi ke lantai 4 lalu saudara mau loncat. Apakah saya harus hentikan atau jangan? Ayolah, dengarlah tendensi dia. Enggak bisa. Dia punya tendensi yang kuat. Fisiknya enggak memungkinkan. Secara fisik enggak memungkinkan. Fisik enggak penting. Nah itu problemnya. Gnostisisme dan juga neoplatonisme sudah begitu merasuk kehidupan berbudaya kita. Sehingga fisik jadi enggak penting. Ya kalau badanmu laki-laki tapi jiwamu perempuan, dengerin jiwa. Loh ini gimana ya? Nah maka saudara Paulus sudah mengatakan karena engkau menolak Tuhan. Maka laki-laki punya hawa nafsu dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan semuanya menyala-nyala dalam birahi. Ini yang terjadi. Lalu engkau mau mengikut cara hidup itu, malu. Maka Paulus mengatakan dulu kamu menyerahkan dirimu kepada berhala. Lihat akibatnya. Kehidupan kacau, moral kacau, segala sesuatu kacau. Sekarang mari kembali kepada Tuhan. Caranya bagaimana kembali kepada Tuhan? Dengan menikmati kebebasanmu dari hal-hal yang lama itu. Kamu tidak lagi dikuasai dengan kebebasan yang lama. Dengan perbelengguan yang lama. Sekarang kamu dibebaskan. Bebas untuk apa? Bebas untuk tundukkan diri. Tundukkan diri untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya sekarang mau membelenggu diri. Untuk apa? Untuk memanusiakan orang lain. Maka saudara mari lakukan ini. Suami perlakukan istri sebagaimana Tuhan mau istri diperlakukan. Istri perlakukan suami sebagaimana Tuhan mau suami diperlakukan. Anak perlakukan orang tua sebagaimana Tuhan mau orang tua diperlakukan. Seseorang memperlakukan tetangganya seperti Tuhan mau tetangganya diperlakukan. Seorang memperlakukan orang lain seperti Tuhan mau orang lain diperlakukan. Mari manusiakan orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara nggak punya tendensi itu, perbudak dirimu untuk memanusiakan orang lain. Kalau saudara nggak punya gerakan untuk itu, perbudak dirimu untuk paksakan dirimu memanusiakan orang lain. Kalau aku tidak bisa cinta orang lain, kalau aku tidak bisa menghilangkan kepahitan, kalau aku tidak bisa tidak benci, perbudak dirimu sampai engkau mampu perlakukan orang lain sebagai manusia. Ini yang Paulus katakan. Karena di situ kemanusiaanmu yang sejati akan muncul. Engkau menjadi manusia karena engkau tahu bagaimana memperlakukan sesamamu sebagai manusia, sebagaimana Tuhan inginkan. Maka Paulus mengatakan, kasihilah sesamamu. Kasih sesamamu. Sesamaku itu siapa? Orang yang saudara temui tiap-tiap hari. Saudara nggak bisa mengasihi orang yang jauh ya. Nggak mungkin. Saudara bilang, aku sangat mencintai orang-orang Ethiopia. Tapi saudara nggak ketemu mereka. Yang saudara ketemu, saudara nggak cintai itu kan aneh. Ini yang seorang hamba Tuhan kita pernah mengatakan, ini namanya meletakkan menggantung cita-cita setinggi bintang di langit, tapi lupa mikirin cara untuk gantungnya gimana. Itu lupa mikirin cara untuk menjangkaunya gimana. Saya mau gantungan cita-cita setinggi langit, pakai apa? Nggak mikir. Nah, itu berarti gantung cita-cita cuma di dunia ide. Aku mencintai orang yang jauh, loh yang sekitar kamu gimana? Hei suami, gimana engkau perlakukan istri? Istri, bagaimana engkau perlakukan suami? Anak-anak,
bagaimana engkau perlakukan orang tua? Orang tua, bagaimana kamu perlakukan anak-anak? Tetangga, bagaimana kamu perlakukan tetanggamu? Rakyat, bagaimana kamu perlakukan pemerintahanmu? Pemerintah, bagaimana engkau perlakukan rakyatmu? Satu orang, bagaimana engkau perlakukan orang lain? Bagaimana engkau hargai orang lain? Bagaimana engkau memanusiakan orang lain? Itu yang akan bikin saudara lepas dari dosa-dosa yang ada. Saya sangat bersyukur ya, Paulus tidak membahas dosa itu sebagai sesuatu yang kita tangani dengan cara meditasi. Saya ada dosa, mari meditasi, tinggalkan dosa. Enggak, caranya adalah relasi yang baik dengan orang. Kalau saya belajar berpikir baik, saya belajar untuk tidak manipulasi orang lain. Banyak dosa yang saya cenderung untuk mau lakukan. Akhirnya saya halangi, saya hentikan dan saya perbudak diri saya untuk hanya melakukan apa yang baik. Dengan cara berpusat kepada orang lain. Nah maka apa yang Taurat mau itu sebenarnya terjadi di dalam Injil. Yaitu Tuhan mau manusia menjadi bebas. Dan kebebasan berarti manusia menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas mereka. Dan menikmati menjadi manusia di dalam komunitas itu. Bagaimana menjadi manusia? Dengan perlakukan orang lain sebagaimana Tuhan mau orang lain itu diperlakukan. Ini kasih. Walter Storff mengatakan kasih itu bukan buta mengasihi, berarti buta membanjiri orang dengan memanjakan dia. Bukan. Saudara nggak dituntut untuk memanjakan orang. Kasih tidak sama dengan memanjakan. Kasih berarti menjalankan apa yang Tuhan mau kepada orang itu. Termasuk memberikan keadilan, termasuk memberikan penghukuman. Nah maka saudara, cara Tuhan perlakukan orang adalah cara yang kita mau lakukan. Dengan demikian saya menjadi manusia. Oleh karena saya melihat yang lain dan memperlakukan dengan benar. Tapi kalau kita terus lihat ke diri, mau diri yang jadi utama, sulit jadi manusia. Ini sama dengan mata. Mata tidak pernah bisa jadi mata kalau mata cuma lihat mata. Saudara pernah taruh cermin di sini? Lalu saudara lihat mata saudara, bagus ya. Baru saya sadar, agak hijau. Bukan cuma kalau lihat duit, memang agak hijau gitu ya. Saudara terus menikmati mata, lihat cermin, mataku bagus, itu mata kasihan. Seumur-umur cuma lihat cermin yang memantulkan dirinya lagi. Mata tidak seharusnya lihat mata harusnya lihat yang lain. Melihat mata-mata, melihat yang lain di luar dia. Saudara Ralph Waldo Emerson pernah mengatakan ironi dari mata adalah mata bisa melihat semua tapi nggak lihat dia. Seorang sastrawan lain mengatakan nggak apa-apa, memang itulah tujuan mata diciptakan. Bukan untuk lihat dirinya, untuk lihat yang lain. Demikian saudara-saudara tidak diciptakan untuk terus lihat ke diri, bukan. Saudara diciptakan untuk belajar untuk memanusiakan orang di sekitar saudara. Gak usah jauh-jauh ya, orang di sekitar saudara adalah suamimu, adalah istrimu, adalah anak-anakmu, adalah orang tuamu, adalah tetanggamu, teman sekantormu, orang-orang di sekelilingmu, pegawaimu, siapapun. Manusiakan mereka. Itulah cara untuk lepas dari dosa dan itulah cara untuk menjadi manusia. Ini yang Tuhan mau karena kita semua sudah ada di dalam Kristus yang lebih dulu melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kita. Tuhan lebih dulu memperbudak dirinya untuk membebaskan kita. Dan kita boleh melayani Tuhan yang sedemikian dengan rela. Maka kita mengatakan, Tuhan memang saya sudah Engkau bebaskan, tapi aku mau memperhamba diri kepadamu seumur hidup. Nanti Tuhannya tanya, mengapa? Kita jawab, karena Engkau lebih dulu jadi hambaku. Engkau lebih dulu melayani kami. Engkau yang datang dan mengatakan, anak manusia datang bukan untuk melayani bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Engkau yang lebih dulu melayani kami. Engkau menunjukkan itu ketika Engkau membasuh kaki murid-murid. Engkau yang melakukan itu ketika Engkau mati di atas kayu salib sebagai hamba untuk melayani kami. Kami sudah mendapatkan pelayanan-Mu yang penuh cinta kasih. Sekarang kami ingin dedikasikan diri kami menjadi hamba-Mu seumur hidup. Bukan karena Engkau paksa, tapi karena kami rela. Kami mengasihi-Mu. Tandailah seluruh anggota tubuh kami untuk menjadi milik-Mu selamanya. Bagaimana jadi milik Tuhan? Dengan belajar melakukan orang lain. Sebagai hamba bagi orang lain. Memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan mau mereka diperlakukan. Kiranya Tuhan membebaskan kita. Supaya kita boleh menjadi manusia yang sejati. Yang melayani satu dengan lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Karena tidak ada satu inci pun dari kehidupan kami. Yang Tuhan tidak bertakhta atasnya. Tapi Tuhan, Engkau bertakhta atas hidup kami. Bukan karena Engkau mendominasi dengan paksa. Tapi karena kami dengan rela memberikannya. Milik Engkaulah kami dan seluruh hidup kami. Kuasai ya Tuhan, pakai, bentuk, supaya kami boleh menikmati kemanusiaan kami. Dengan memperhamba diri kepadamu dan memperhamba diri satu dengan yang lain. Dengarlah doa kami dan layakkan kami untuk menikmati kekristenan kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang Tuhan mau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.